Gue nakal, ya gue nakal, tapi gue nggak pernah ngehina Habib. Gue dari dulu orang yang nyari pansos ke orang-orang lain, gue diem. Tapi giliran yang ngehina Habib, gue nggak bisa terima. Karena apa? Apa jadinya dunia ini tanpa Habib, boy? Lu mikir gak sih? Ya Habib ini selama ini demo-demo didengar enggak? Gak pernah didengar kan? Sampai sekarang buktinya apa? Cipta Kerja demo di mana-mana. Lu tahu Habib itu disogok duit miliaran untuk berhenti berdakwah. Lu tahu gak? Dia membela rakyat, dia membela agama Islam, tapi dia dimusuhi oleh negara, oleh pemerintah. Bilangnya dicekal oleh pemerintah Arab, tapi nyatanya ada bukti kan? Pemerintah Arab bilang, tanyakan pemerintah Anda di Indonesia, kenapa Habib Rizik gak boleh pulang? Kenapa ada yang gak ngebolehin pulang Habib Rizik? Gak sekolah tapi otak dipakai, tatoan tapi hati nurani itu dipakai. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, ya ikhwan. Ulama yang sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tentunya saya tidak diam. Saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi. Ini asbabun amniyah yang bagaimana maksudnya. Kemudian kenapa saya tidak bisa keluar dan seterusnya. Ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang, ya ikhwan. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini, ya. Jadi mereka bilang ini zubalah. Nahnu nahsul alal maklumat kadhibah. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubalah. Zubalah itu sampah, ya kawan. Informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C, ya ikhwan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW. Ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulihal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada 2 kasus hukum, satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan, tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai, ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara, punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya, saudara. Nah, terakhir mereka bilang katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporan. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh.
Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah, kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan ya ikhwan. Ala kulli hal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang nahnu natawarrad, nahnu ghaltan, kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Nah, bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya kawan. Mereka tawarkan mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, masuk umur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi ya kawan. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau engkau punya kekuasaan, kau tegakkan hukum. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sebagaimana Abu Bakar Umar. Abu Bakar mengirim pasukan kepada penghina Rasul di kampung namanya Yamamah. Nama orangnya Musailamah. Kirim pasukan. Dipancung kepala Musailamah. Yang memancung namanya Wahsy. Wahsyilah dulu yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanganku ini dulu yang memancung kepala Hamzah. Hari ini aku memancung kepala Musailamah. Kalau dulu sebelum Islam ini memotong kepala sahabat Nabi, paman Nabi. Sekarang setelah Islam ini memancung kepala musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup punya kekuasaan. Yang tak punya kekuasaan, fabilisani, dengan lidah. Jangan hina Nabi, jangan hina zuriat Nabi dengan suara. Tak juga sanggup, takut dengan mulut, dengan hati. Diam aja. Kalau kau tak sanggup membela, diam. Boykot. Jangan lagi pakai mobil Prancis, jangan lagi pakai deterjen Prancis, jangan lagi pakai susu, teh, kopi Prancis. Pakai aja kopi tai musang. Produk Indonesia. Namanya aja itu kopi luwak. Sebetulnya mereknya aja, bukan tai musang. Kalau memang betul kopi tai musang itu satu gelasnya $100. Setiap diminum satu tetes menetes air mata. 1.300.000 guys. Jadi apa, ketika Denmark dulu membuat karikatur Nabi, Denmark dulu yang pertama, waktu itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti masih hidup. Coba ketik di YouTube Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah. Ceramahnya lembut. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kalau ceramah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembut. Tapi begitu dia cerita tentang penghina Nabi di Denmark, hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis. Jangan kalian biarkan produk-produk Denmark berada di rumah kalian, di WC kalian, di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, bukan kata saya ngutip-ngutip pendapat mereka aja. Saya kalau ceramah itu nggak pernah menurut saya, menurut ulama, menurut Habib, menurut Kiai,
supaya nanti kalau disalahkan Allah di akhirat, ini katamu Abdul Somad. Enggak. Saya nggak berani menurut saya. Mana pernah saya ceramah menurut saya. Yang selamat di akhirat itu nanti saya. Karena saya nggak pernah pakai menurut saya. Sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama, sampaikan pesan para habaib, sampaikan pesan para kiai, cerdaskan umat. Habis waktu baca doa, selesai pulang.